Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Santri Manjung Abah Eko. Pangkatmu apa leh? Bribka. Santrimu piro? 500. Sebulan ngetoke duit piro? 80 sampai 100 juta. Gajimu piro? Telas. Begitu jawab telas, tanda-tanda jaluk sumbangan aku. Muka-muka kuat, amin. Wabil khusus Habib Zaidan, saya jadi ingat kata-katanya Agus. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Cek menyalawi Zaidan nih bos, tamplik dong. Menyalawi kok kumismu hilang ini. Padahal tadi saya mau ke Jelobi kalau masih ada kumisnya. Jalan-jalan ke Ciamis, lihat gedung parkir gerimis. Saya cinta sama si kumis, orangnya ganteng dan romantis. Malah kumisnya hilang, menjijikkan. Para pejabat, Pak Dan Remil, Pak Kapolsek, dan juga sahabat saya, adik saya Gus Jaroh, dan para santri serta masyarakat Wonogiri yang berbahagia. Anak kecil main layang-layang, putus benang di ujung belati. Setiap hari mabuk kayak kepayang, pengen segera jumpa orang Wonogiri. Saya tadi kesini didatangi secara Zoom sama orang Korea Selatan, South Korea. Dia tertarik untuk masuk Islam melalui saya setelah yang bersangkutan melihat begitu ramenya pemberitaan media tentang saya. Hikmahnya, ada orang Korea yang tertarik masuk Islam. Alhamdulillah. Coba mungkin tim anak-anak media bisa nggak tadi orang Korea masuk Islam by Zoom? Lagi di input. Kowe lak telat bayarmu tak potong loh. Saya meyakini tidak ada satu kejadian pun kecuali ada hikmah di dalamnya. Wa kullu syai'in indahu bi miqdar. Jadi saya dijapri sama seseorang, Gus, saya pengen masuk Islam. Siapa? Orang Korea Selatan, daerah mana gitu. Untungnya bukan Korea Utara. Kalau Korea Utara itu Kim Jong Un. Kalau sampai warganya masuk Islam mungkin saya yang dibunuh sama Kim Jong Un. Ternyata orang Korea Selatan. Alasannya sederhana, setelah melihat begitu banyaknya berita tentang saya, justru ada Allah kasih hidayah kepada yang bersangkutan masuk Islam. Ya siapa tahu malam hari ini saya datang ada hidayah untuk Habib Zaidan supaya segera menikah. Kita nggak pernah tahu lah. Adik-adik sekalian, saya mau ngomong sama para santri-santri ini. Mudah-mudahan para santri ini spek jodohnya seperti Habib Zaidan. Bagaimana kita nggak seneng sama Habib Zaidan? Minum sekoteng di bawah jembatan, sudah ganteng rajin selawatan. Ya. Minum sekoteng makan penyetan, tapi sayang walaupun ganteng malam Jumat masih sendirian. Ya. Pak Kapolsek rasa melu-melu Pak Kapolsek.
Oh, tadi saya bikin pantun tuh, yang berkumis, yang pede malah Pak Kapolsek. Malah itu saya. Begini adik-adik, dulu orang Arab itu punya pepatah begini, bul ala zamzam fatu'raf, kencingilah sumur Zam-Zam maka kamu akan menjadi terkenal. Jadi bahasa terkenal dalam bahasa Arab itu bukan masyhur tapi ma'ruf. Jadi kalau bahasa harian orang Arab itu, oh ini orang terkenal di Indonesia, itu bahasanya bukan masyhur tapi ma'ruf. Ma'ruf, ini ma'ruf. Bul ala Zam-Zam fatu'raf, kencingilah sumur Zam-Zam maka kamu akan menjadi terkenal. Ini sebenarnya sindiran bagi kita hari ini yang mempunyai keinginan untuk terkenal tetapi menghalalkan semua cara. Hari ini viral itu seolah-olah menjadi sebuah cita-cita. Saya pengen terkenal, saya pengen terkenal, saya pengen terkenal. Seolah-olah. Adik-adik mohon maaf. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Makarnya Allah itu yang paling keren. Saya punya banyak sekian cerita yang bisa dipertanggungjawabkan. Orang mengeluarkan uang bahkan sampai ratusan miliar, bahkan sampai triliun untuk mempromot dirinya menjadi terkenal karena punya tujuan politik, tetapi tidak terkenal. Tetap rasa viral, walaupun sudah diniatkan. Sementara orang-orang yang kemudian tidak punya keinginan untuk terkenal, ndelalah ono dalan viral ki ono. Saya terakhir ketemu Pak Eko, saya cerita ya. Dari tahun 2018 Habib sampai 2024 kemarin, sebelum pergantian tahun, medsos itu mencatat Miftah Maulana Habibur Rahman itu viral sampai 7 kali. Semuanya bukan postingan saya, semuanya atas editan orang lain. 2018, lagi ono videonya apik banget. Solawatan di klub malam Bose VIP Bali. Salatullah salamullah. Kowe nak selawatan mbak-mbak berjilbab. Yang sama saya di Bali itu subhanallah, pakaiannya minim 40%. Jadi mbaknya tingginya 170, pakaiannya hanya 120. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Ini kemarin hampir saja ikut, tapi alhamdulillah kemudian di akhir-akhir dia sadar nggak jadi masuk. Kulak sido mlebu le, yakin rasido balik. Terus mesti viral meneh Beb Zaidan karaokean. Itu menjadi viral gara-gara dipotong sama orang kemudian diposting. Rame. Hujatan ke saya, alhamdulillah. Ora apa-apa, 2018. 2019 bulan Juni tanggal 20 viral kedua kalinya, potongan Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok saya. Saya bersaksi tidak Tuhan kecuali Allah dan tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sejak Deddy Corbuzier masuk Islam sampai hari ini, hikmahnya ada lebih 350 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Semuanya ada suratnya, bisa dipertanggungjawabkan. Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly, Nania Idol yang sudah murtad 10 tahun ketemu saya satu hari langsung masuk Islam, kemudian banyak artis yang lain, dan terakhir yang barusan tadi orang Korea Selatan. Saya bahkan pernah mengislamkan orang Australia datang dari Canberra. Where do you come from? Canberra. What do you want? I will to be a Muslim. Really? Really. Tanya, what is your reason to be a Muslim? Apa alasan kamu untuk menjadi orang Islam? Dia jawab, because your Islam is. Dia bilang, kenapa Anda tertarik masuk Islam? Dia mengatakan karena Islam kamu itu menarik, karena beda dengan yang lain. Kalau yang lain menampilkan bagaimana Islam itu dengan pakaiannya dan lain sebagainya, kamu semau-maunya. Justru itu menarik bagi orang Islam. Yang saya cerita waktu itu, istri saya masak disuguh sayur bung, ternyata dari sekian suguhan yang dimakan sama bule Australia sayur bung. Dia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya jawab, this is a bung. Dia nanya sama saya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo.
Bung itu adalah bambu muda. Malah dia teriak, amazing, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Mau berapa, tapi mau beringat. Ini orang Australia waktu itu masuk Islam, jauh-jauh dari Australia. Itu tahun 2019. Amit napa, Mbak? Tahun 2020 aman dan nama saya terbebas dari viral COVID. Nggak ada viral. Mungkin viralnya kena COVID. Ada, udah dulu. Coba ditampilkannya tadi orang Australia. Ini zoom langsung dari Korea Selatan. Oh, Australia, Korea Selatan. Itu enggak lah. Mana? Napa? Aqua. Dikei swara malah kaya wong bisu. Cepet liyane. Suarane ndi? Iki koyo Sintayong lho rupane iki. Jenenge apa? Sapa ngerti Sintayong itu hidayah to? Suarane ndi? Ora iso ngomong. Rupane ganteng kayak Sintayong. Aku sumpah ndelok awakmu tanpa kumis aku gila iki. Beda ngono lho. Biasane kumis iki ora ana kumise iki dadi kaya rupa apa ngono lho iki. Jadi gak ditato apa piye lho? Tato kumis. Wah, jan operatornya kurang well iki. Do tanda. Anu dipecat PP. Viral meneh. Oh iya. This is by your own conscience or ulangi. There is alasan dia masuk Islam. Halo. Assalamualaikum. What is your name? My name is Cha Jae-yoon. Cha Jae-yoon. Okay. Where do you come from? Korea? South Korea? South Korea. Not Cha Jae-yoon, okay? It is true that you want to become a Muslim? Yeah, Yes, it's true? that's true. Okay. For what reason do you want to be a Muslim? You want to marry it? Yeah. Oh yeah. This is by your own conscience or because there is coercion? Ada nggak paksaan? No. Oh nggak ada paksaan. Okay, then I will read the Shahada slowly and you follow it. You know? You can? Okay, then I will read Shahada slowly and you follow it. Okay? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Okay, the meaning of Shahada in Korean will be get by your girlfriend. Ayo dong, dituntun arti syahadat pakai bahasa Korea nih. 알라 외에는 신이 없고 무함마드는 알라의 사자임을 증언합니다. Itu syahadat by Korean itu ya. Arti syahadat, the meaning of syahadat by Korean. Okay. You Muslim now. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin Kiai Helmi Zaini, Gus Helmi Zaini itu mantan sekjen PBNU, datang pas malam Ahad Pahing di pondok. Gus, saya mau matur. Kenapa? Ada satu kiai di Jakarta yang mengatakan Gus Miftah murtad. Kenapa? Karena gara-gara viral kemarin muncul lagi video Gus Miftah ceramah di gereja yang di bawah salib. Gara-gara itu Gus Miftah dianggap murtad. Saya kasih datanya, buka. Coba anak-anak dibuka. Berapa orang yang sudah masuk Islam disyahadatkan melalui Miftah? Kaget. Maka yang perlu diingat, Nabi itu dakwahnya itu mengislamkan orang kafir. Tapi sekarang justru banyak orang dakwah itu mengkafirkan orang Islam.
Makanya saya santai-santai saja, Miftah kafir, wis ora apa-apa syahadat meneh. Buktinya semakin banyak orang tertarik masuk Islam. Tadi kan setelah ini saya telepon-teleponan sama yang bersangkutan yang tidak melalui Zoom. Jayun, saya tanya. Kamu you know me dari mana? Kamu tahu saya itu dari mana? Kemarin sebulan yang lalu, Gus, kita itu melihat di TikTok saya FYP gambarnya Gus Miftah banyak banget. Yang saya nggak paham, saya orang Korea, ini ada apa? Tapi gara-gara ini justru saya tertarik pengen mempelajari Islam melalui Anda. Dan dia bulan depan mau datang ke Jogja pengen belajar Islam. Ya, alhamdulillah lah. Minum. Alhamdulillah. Cacing. Apa? Cacing you. Oh, cacing you. Namanya. Jayun kok cacing you gitu. Kamu tuh gak usah ngomong bahasa yang lain, ngomong bahasa Jawa rateteh gitu. Tahun 2020 alhamdulillah nggak ada. Tahun 2021 yang tadi saya sampaikan, saya ceramah di gereja. Ceramah di gereja itu satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Mengkontak dubes Indonesia untuk Belanda pengen kenal dengan Gus Miftah. Satu keluarga masuk Islam gara-gara saya ceramah di gereja tahun 2021. Kemudian lanjut orang Jerman datang ke pondok, orang Prancis masuk Islam dan lain sebagainya. Tahun 2021. Tahun 2022 saya viral lagi, ada editan potongan ceramah saya yang saya berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah soal wayang, rame lagi. Tahun 2023 potongan saya bagi-bagi uang di Madura, dimasalahkan lagi. Gus Miftah bagi-bagi duit money politik untuk Pak Prabowo, sampai MK nggak terbukti saya menang, nggak bersalah. 2024 bulan Oktober saya menggoyangkan kepala saya, istri saya viral karena saya menggoyangkan kepala istri saya sekali, diedit peng 70. Itu yang ke-6 kalinya. Saya pikir itu adalah terakhir saya viral di 2024. Mungkin jatah viral tahunan sudah selesai. Begitu 3 bulan kemudian, ya Allah, teh. Makanya nama saya diganti sama Jaroh, Abah Miftah. Lah ini tadi loh, saya baru turun dari mobil, baru mau naik panggung, bah dilarisi. Aku ini loh, ayo bocah-bocah penjual tuh silahkan berjual senyaman mungkin. Yang ngaji silahkan ngaji senyaman mungkin. Jangan saling mengganggu. Sing dodol-dodolo, sing ngaji. Saya nggak mau kemudian ada lagi potongan-potongan dari orang yang tidak bertanggung jawab kemudian menjadi viral lagi. Saya ingin nih, bisa jadi hal itu sekarang yang saya alami. Bisa jadi di kemudian hari bisa awakmu, bisa Habib Zaidan, bisa Gus Jarot. Makanya kalau bisa mbok konco-konco ki lak ngedit video ki mbok ya sing hati-hati. Saya itu pulang dari Hong Kong waktu itu. Di pesawat saya nggak bisa tidur, saya baca satu ayat dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya waktu itu mikir, satu hari di mana mulut terkunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara, kaki menjadi saksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang telah kamu perbuat. Waktu itu saya mikir, kenapa mulutnya dikunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi? Ternyata hari ini orang berbuat dosa itu tidak dari mulutnya, tidak dari lisannya, tapi dari tangannya, dari jari jemarinya. Melalui apa? Melalui postingan dan editannya. Ini sok bakal diminta tanggung jawab. Makanya saya kadang-kadang tuh husnudon. Hari ini mungkin siapa itu malaikat pencatat amal kebaikan? Raqib Atid. Hari ini sudah tidak pernah mencatat amal manusia, Bib. Kenapa? Karena manusianya sudah mencatat amalnya sendiri. Makanya besok di Yaumul Hisab, malaikat datang menghisab, dia sudah tidak membawa catatan amal. Menungso seneng, yes, malaikatnya randuwe catatan. Begitu malaikat tekol langsung ngomong, bukaan HP-mu, ketok kabeh. Zaidan DM Rondo, ketok. Zaidan digerebek BNN, rong dino rong bengi ora turu, anak ajaib mungkin nguntal narkoba, ono kabeh.
sing nuduh bakal ya ana tulisane Jaroh mbri PLC ketok kabeh ning aku. Apa ora ngajar jam 2 bengi via call. Bah mbok diangkat, Bah. Jam 2 bengi tanteni setengah 4 aku mes salat tahajud via call meneh. Iki ngopo to Jaroh telepon wae. Akhirnya tak angkat. Begitu tak angkat matur, Bah. Ngapunten. Kenapa, Bah? Ada Mbak LC pemandu karaoke. Itu mau saya nikahi, syaratnya harus video call sama Abah. Lah pernah ngajak. Begitu bar video call langsung diijabi lho ya, Cak. Atas nama bocah gelem mergo Gus Jaroh matur adine Gus Miftah. Kurang ajar aku.